Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas satu berita yang memang sempet heboh nih ya guys ya. Soal miras gratis buat seseorang yang bernama Maria dan juga Muhammad. Lalu bagaimana tanggapan kita sebagai orang Kristen? Haruskah kita baper dengan hal ini? Atau bagaimana sikap kita sebenarnya? Mari kita bahas. Ya, jadi di Holy Wings kapan hari itu ada promo yaitu gratis miras untuk seseorang yang nama Maria dan juga namanya Muhammad. Dan ini jelas untuk menjangkau konsumen atau pelanggan bagi Holy Wings. Jadi pemberian promosi ini itu dianggap sebagai penistaan agama bagi teman-teman kita, saudara kita yang Islam. Salah satu MUI, Bamus Betawi Kecam Holy Wings promo miras bagi Muhammad dan juga Maria. Selain itu, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menilai promo Holy Wings tersebut sudah keterlaluan sebab itu sudah tendensius mengarah ke suku, ras, agama, antar golongan. Nama Muhammad adalah nabi yang diimani umat Islam dan alkohol diharamkan dalam agama Islam. Saya melihat hal ini jelas sangat tendensius dan berpotensi memancing kekeruhan dan kemarahan umat Islam, kata Anwar Abbas. Manajemen harus punya kewajiban untuk menjaga norma, baik itu agama, wajib menjaga moral maupun kewajiban tentang hal lainnya. Apalagi ini berkaitan dengan SARA ya. Sudah diingatkan kepada manajemen, ini teguran tertulis pertama kita berikan kepada manajemen Holy Wings. Kemarin kita berikan kata kasih pengawasan dan pengendalian Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Ivan saat dimintai konfirmasi. Jadi tadi ketika saya melihat berita ternyata stafnya ini sudah ditangkap ya guys. Mereka ditangkap, nggak tahu tuduhannya karena apa. Apakah ini penistaan agama atau bagaimana. Tapi itu urusan mereka. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Haruskah kita juga melaporkan mereka atas tuduhan penistaan agama karena diberikan promo anggur ataupun promo miras ini kepada orang yang bernama Maria? Kalau orang Kristen melaporkan hal ini saya rasa adalah tindakan yang lebay. Orang Kristen saya bilang ya, kalau agama lain terserah. Ini tindakan lebay bagi orang Kristen, kenapa? Karena ya ngapain juga. Itu kan promo dan bisnisnya dia, kemudian dipromosikan pada orang yang bernama itu. Dan ngapain juga kita harus melaporkan itu. Yang namanya nama kalau kita lihat sendiri ya, nama Maria itu memang tendensinya kepada Kristen ya. Tapi kan kalau miras ya terserah dia karena kan dia punya perusahaan itu untuk mempromosikan dengan cara yang demikian ini. Saya rasa kalau nama Maria tapi dia masih terus-terusan di situ minum miras, membeli miras karena lagi promo dan lain-lain, ya jelas ini orang belum bertobat, bener nggak? Yang ngapain kalau dia bertobat terus beli miras untuk dia mabuk kan? Ini kan tandanya dia walaupun namanya Maria tapi dia itu Kristen, jelas Kristen KTP. Lebih baik namanya bukan Maria tapi namanya Yudas, tapi kehidupannya adalah kehidupan yang benar-benar takut Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak perlu kita pusingkan soal nama Maria dapat promo minuman keras. Saya lihat sih sebenarnya banyak nama Maria juga ada di penjara, bener nggak? Nama Muhammad juga banyak yang ada di penjara. Salah satu contoh adalah Gaga Muhammad divonis 4,5 tahun penjara. Namanya Gaga Muhammad tapi dia di penjara. Apakah polisi ketika menangkap orang ini berarti penistaan agama karena dia melanggar sesuatu kemudian ditangkap? Kan enggak. Salah satu juga Maria. Di penjara karena kasus pembunuhan Maria Eleanor ditinggalkan pacar. Saya sebenarnya nggak ngikutin ini Maria Eleanor ini siapa, tapi dibilang ditangkap ya, dipenjarakan karena membunuh seseorang. Lalu apakah polisi yang menangkap itu sebagai penista agama? Kalau bagi orang Kristen sih jelas itu enggak. Yang jelas-jelas penistaan agama ya jelas ini Agustan. Dia mengatakan kebohongan Kristen, ada 10 kebohongan. Dan ayat yang dikutip sembarangan ngaco semuanya. Ini yang jelas-jelas penistaan agama. Dia menuduh sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dalam Kristen. Yang seperti ini harusnya yang dikomentarin dong. Tapi kalau berkaitan dengan
promo miras dan itu ada Maria dan juga ada yang lain, ya jelas ini sebenarnya nggak menyangkut paut dengan penistaan. Kalau menurut saya, menurut dari sudut pandang Kristen. Jadi saya nggak merasa Kristen dinistakan karena promo tersebut. Nama itu bisa jadi KTP ya, artinya nama Maria, nama Yusuf, namanya misalnya Timotius dan lain-lain. Tapi kalau kehidupan hatinya bahkan belum bertobat, belum percaya Tuhan, yaitu namanya KTP doang. Nggak perlu diperjuangkan orang kayak gitu. Dalam Roma 2 ayat 23, engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Dikatakan di situ memang kamu punya hukum Taurat, tapi nama Tuhan akhirnya dihujat karena sikapmu kan, perbuatanmu. Nah ini yang sebenarnya bahaya banget. Jangan sampai kamu menyandang nama Maria, tapi kamu masih mabuk, masih miras, masih juga hidup dalam dosa. Yang dihina siapa? Dia anak Tuhan kan. Jadi ini yang harus dibenahi, bukan sebenarnya yang penjualnya itu ditangkap, dimasukin penjara. Yang dibenahi adalah kehidupan kerohanian dari umat Kristen. Orang-orang yang memakai nama Kristen dengan sungguh-sungguh pasti kita harus bina kerohanian mereka. Karena ketika kerohaniannya baik dan juga mengenal Tuhan sungguh-sungguh, taat kepada Tuhan sungguh-sungguh, ada godaan banyak pun kita tidak akan tergoda. Ada promo miras semurah-murah dan segratis apapun, kita nggak akan tergoda untuk minum itu. Jika pondasi kerohaniannya udah kuat. Paham ya di sini ya? Jadi persoalannya sebenarnya bukan penjual, tapi pembinaan kepada orang-orang Kristen ini. Karena gini, godaan itu selalu ada dimanapun berada. Bahkan di Taman Eden, yang mana Tuhan setting di situ adalah ya seperti surga lah, seperti surga tanpa dosa. Tetapi Tuhan toh taruh di situ ada yang namanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, di mana orang atau manusia bisa tergoda untuk memakan itu, dan mereka toh pada akhirnya jatuh. Dan juga kalau kita tahu di zaman hakim-hakim, Tuhan menempatkan orang-orang asli suku Kanaan di situ ada. Untuk apa? Untuk melihat apakah orang Israel ini taat kepada Tuhan apa enggak. Dan terbukti waktu itu mereka gagal. Mereka akhirnya menyembah berhala dan mereka dihukum sama Tuhan. Jadi apakah Tuhan menghukum tanpa dasar atau meletakkan godaan cobaan itu tanpa alasan? Ya tentunya enggak. Jadi kalau ada promo menarik tentang miras, ya itu adalah godaan bagi kita. Apakah kita taat sama Tuhan apa enggak? Kita melihatnya dari sudut pandang itu aja. Jadi nggak perlu sebenarnya kita laporkan dia. Karena toh itu kan tidak menyudutkan satu agama tertentu. Ya mari kita doa sama-sama supaya bangsa Indonesia ini boleh sungguh-sungguh memilih sesuatu yang bijak dan enggak. Saya sekali lagi saya tidak menyetujui adanya orang-orang untuk miras dan mabuk. Itu jelas salah dan dilarang dalam Alkitab. Tapi jika ada yang punya bisnis itu, usaha itu, ya silakan aja. Kami anggap itu sebagai godaan yang mana kita harus tentang melalui doa dan kewaspadaan. Ingat Tuhan Yesus mengatakan berdoa dan berjaga-jagalah. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.